Selamat datang bray-brayku semuanya. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, saya mengucapkan dulu terima kasih ke semua yang sudah mensupport channel ini agar saya bisa tambah semangat lagi untuk membangun channel ini. Wes ora usah kakean ngomong, langsung wae neng cerita dimulai di sebuah pegunungan ketika seorang ayah yang bernama Tom sedang camping dengan putrinya yang bernama Mira. Entah apa yang terjadi, setelah Tom bangun dari tidurnya, ia sadar kalau putrinya kini sudah tidak ada. Ia pun langsung keluar dan mencari keberadaan anaknya. Mira! Mira! Saat Tom mencari putrinya, tiba-tiba ia melihat ada beberapa orang yang mulai menyerang orang lainnya. Terlihat Tom belum sadar bahwa orang-orang itu kini bukanlah manusia lagi, melainkan mereka sudah berubah menjadi layaknya zombie brute. Tom berusaha membantunya, tapi karena jumlah zombie brute yang terlalu banyak, Tom memutuskan untuk segera kembali ke mobil kontainernya. Sayangnya, itu membuat Tom terjebak di tengah kepungan para zombie tersebut, sedangkan Mira masih ada di luar sana. I'll come for you! Scene kembali ke 1 minggu sebelumnya. Saat di rumah, Mira sedang asik mengobrol dengan mamanya yang membahas tentang kegiatan di sekolahnya. Tiba-tiba Tom malah menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh putrinya itu sesuatu yang tak ada manfaatnya dibanding di zaman Tom saat masih sekolah dulu. Karena kejadian itu membuat Mira purek dan marah ke ayahnya, sehingga sang istri terpaksa menghentikan mereka dan ia juga memarahi Tom. Karena sebagai seorang ayah, Tom seharusnya bisa bersikap lebih dewasa lagi, bukan malah bersikap seperti seorang bocah yang tak mengerti perasaan anaknya. Malam harinya Tom sadar bahwa apa yang ia lakukan sebelumnya sebuah kesalahan, sehingga Tom berencana minta maaf ke Mira. Tapi istrinya mengatakan bahwa permintaan maaf saja tak akan bisa mengobati rasa sakit hatinya Mira kepada Tom yang sudah mengejek kegiatan sekolahnya. Istrinya menyarankan agar Tom mengajak Mira pergi berlibur bersama, karena dengan itu kemungkinan Mira akan memaafkan Tom. Tetapi Tom justru menolak dan mengatakan kalau minggu ini ia sudah memiliki rencana untuk berlibur bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, istrinya pun mengatakan jika Tom benar-benar menyayangi putrinya, maka ia harus bisa meluangkan waktu. Tapi setelah dipikir-pikir, Tom juga pengen bisa deket lagi sama anaknya. Akhirnya Tom bersedia mengajak Mira untuk camping berdua saja. Singkat cerita, setelah mereka sampai di tujuan, Tom berencana mengajarkan semua kegiatan pramuka yang pernah didapat Tom semasa di sekolahnya dulu. Tapi nampaknya Mira masih purek dan ia pun tak mendengarkan perkataan ayahnya sama sekali. Lalu Tom mengajak Mira untuk menelusuri pegunungan yang ada di sana, berharap mereka bisa saling mengobrol dan menambah kedekatan mereka. Tapi sayang ini justru membuat Mira marah karena Mira juga sudah tahu kalau Tom sebenarnya tak ingin pergi dengannya jika ia tidak disuruh mamanya. Terlihat Mira sudah terlalu marah ke ayahnya yang selalu bersikap egois dan mementingkan urusannya sendiri. Bahkan Tom jauh lebih suka menggunakan waktu liburnya untuk tarik kabel bersama teman-temannya daripada menghabiskan waktu sama keluarga. Mendengar hal itu, Tom pun langsung minta maaf ke Mira dan ia sadar bahwa dirinya telah melakukan banyak kesalahan yang membuat Mira sangat kesal padanya. Tom berjanji jika kegiatan yang akan mereka lakukan hari ini tidak membuat Mira merasa senang, maka ia akan mengajak Mira untuk pulang. Akhirnya mereka setuju dan perlahan-lahan hubungan mereka berdua semakin membaik. Setelah selesai makan siang, Tom mengajarkan ke Mira tentang bagaimana caranya menggunakan kode Morse dengan senter yang dulu pernah ia pelajari selama mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Karena kode Morse ini bisa mereka gunakan untuk saling berkomunikasi di saat mereka sedang dalam keadaan darurat atau jika mereka terpisah satu sama lain. Malam harinya, mereka berdua terpaksa harus tidur di dalam kontainer karena kondisi di luar sangat hujan deras. Dan sebelum tidur, Mira dan Tom sempat ngobrol dan hal itu membuat hubungan mereka benar-benar dekat layaknya seorang anak dan juga ayah. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Tom hendak mencari keberadaan Mira, ia malah diserang oleh para wisatawan lain yang kini telah berubah menjadi zombie. Dikarenakan telah terjadi wabah misterius dan dengan secepatnya menyebar di berbagai negara, namun untungnya Tom berhasil naik ke atas kontainer tepat sebelum para zombie itu menyerang.
lalu mengambil senjata yang ia simpan di dalam kotak dan memberanikan diri untuk melawan para zombie yang ada di sana. Berharap ia bisa mengalahkan seluruh zombie itu, tapi sayangnya pelurunya malah habis dan pada akhirnya Tom terpaksa harus kembali ke dalam kontainer. Meski begitu, Tom harus segera menemukan keberadaan Mira sebelum disikat habis sama zombie-zombie itu. Sehingga Tom pun mencoba cara lain dengan membungkus kedua tangan dan kakinya menggunakan selimut. Lalu ia kembali berduel dengan para zombie brute sambil merangkak masuk ke dalam mobil miliknya. Dan setelah berhasil masuk ke dalam mobil, ia berusaha menyalakan mobil itu agar ia bisa segera keluar dari sana. Namun sayangnya, mobil itu tiba-tiba saja mogok dan tidak bisa dinyalakan lagi. Hal itu membuat Tom terpaksa kembali ke dalam mobil kontainer lagi, tak peduli meski ia harus berduel dengan zombie-zombie brute. Sampainya di dalam kontainer, Tom berusaha menelpon Mira, tapi sayangnya Mira pergi tak membawa HP. Hal itu membuat Tom kini putus asa karena ia tak tahu harus gimana lagi. Tom pun beristirahat sejenak dan tiba-tiba ingat di saat Tom dan Mira sedang asik melihat bintang yang ada di langit. Saat itu, Tom senang banget karena sekarang sudah bisa deket sama putrinya lagi dan menjadi akrab. Tiba-tiba Mira ditangkap oleh para zombie yang mana hal itu membuat Tom menjadi sangat panik dan untungnya semua itu hanyalah mimpi buruknya saja. Keesokan harinya, Tom kembali memantau keadaan sekitar, berharap ia bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Mira. Tom juga mencoba mengecek beberapa frekuensi radio untuk mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini. Tetapi sayangnya Tom tak bisa menemukan info apa-apa. Saking kesalnya Tom tak sengaja berteriak, yang mana hal itu justru membuat para zombie di luar sana mulai brutal dan menjebol beberapa jendela, sehingga Tom harus menutup jendela-jendela itu dengan barang-barang yang ada di dalam kontainer seperti meja, kursi, panci, termos, gelas, dan juga kopinya. Tak lupa agar para zombie itu tak masuk ke dalam kontainer. Kemudian Tom mencoba mengecek keadaan sekitar lagi dengan menggunakan teropongnya dan tanpa disadari ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Mira yang sedang bersembunyi di balik pohon. Lalu menggunakan kode Morse yang telah dipelajari, Tom mencoba berkomunikasi dengan Mira dan menyuruhnya agar tetap berada di tempat yang aman. Sayangnya Mira yang masih belajar tentang kode itu justru salah mengartikan pesan dari Tom. Mira malah berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dan ketika para zombie hendak mengejar Mira tanpa berlama-lama, Tom langsung berlompat ke arah para zombie tersebut untuk memancing perhatian mereka. Setelah Tom berhasil mengalahkan beberapa zombie yang lain akhirnya mulai kembali ke arah Tom. Dan saat Tom mencari keberadaan Mira lagi, entah mengapa Tom tak bisa menemukannya. Bahkan hingga malam hari pun Tom masih tak bisa menemukan keberadaan Mira di sekitar sana. Di sisi lain, Mira yang sedang sembunyi tiba-tiba melihat orang di depannya. Tetapi ketika Mira mencoba memanggil orang itu, tanpa disadari, ternyata orang itu juga sudah berubah menjadi zombie. Mira pun langsung pergi dan berusaha kabur. Saat Tom berusaha lagi sedang mencari info melalui radionya, ia malah tak sengaja memutar lagu Statue dan volumenya yang sangat keras. Para zombie yang mendengar suara itu pun langsung membabi buta hingga Tom terpaksa harus melawan para zombie yang mencoba memanjat kontainer. Lalu keesokan harinya, setelah Tom terbangun, ia merasa badannya lagi meriang sebelah, yang membuatnya seluruh badannya menggigil dan kedinginan. Meski begitu, Tom tetap bersikeras mencari keberadaan Mira, tak peduli meski tubuhnya sakit semua. Tak lama dari itu, Tom melihat ada zombie yang sedang membawa jaket Mira. Tom pun langsung lemes dempes. Tom merasa sebagai seorang ayah, ia merasa sangat tidak berguna baginya dan tak bisa melindungi putrinya sendiri.
Tom yang kini sudah pasrah sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan menyusul Mira. Namun tanpa disadari, tiba-tiba Tom malah teringat lagi dengan sosok putrinya sehingga Tom mencoba menguatkan dirinya. Karena ia masih harus menemukan keberadaan Mira, tak peduli meski harus bertarung dengan ribuan ataupun jutaan zombie brute. Di saat Tom sedang mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba ia melihat ada sebuah mobil patroli polisi yang menabrak pohon gara-gara diserang oleh para zombie banyak. Sehingga Tom pun mencoba menyelamatkan orang itu dan membawanya masuk ke dalam kontainer. Setelah kejadian tersebut, polisi bernama Steve ini menceritakan bahwa sebelum wabah virus zombie menyebar, seperti biasa ia rutin melakukan patroli sambil mengawasi keadaan sekitar ini. Tom kemudian bertanya apakah Steve sempat melihat seorang gadis kecil yang pakai kacamata di sekitar sana. Dan Steve mengatakan bahwa ia sempat melihat ada gadis kecil yang sedang berjalan ke arah gunung sendirian. Hal itu membuat Tom merasa sedikit lega karena ia tahu kalau putrinya ternyata masih hidup. Mendengar hal itu, Tom berencana pergi dari sana agar bisa segera menyelamatkan Mira. Tapi Steve justru menghentikan Tom karena mereka tak bisa pergi begitu saja tanpa sebuah rencana yang matang. Sehingga Steve mengatakan bahwa pertama-tama seharusnya mengisi perut dulu agar tidak grogi saat melawan para zombie brute. Sayangnya Tom yang hanya memiliki sedikit makanan tersiksa karena seluruh persediaan makanan ada di dalam tas yang digantung di sebuah pohon di luar. Saat mereka sedang mencari cara untuk mengambil tas itu, Steve malah keceplosan kalau dia mengatakan akan melempar siapapun ke arah para zombie untuk mengambil tas itu. Steve juga marah-marah saat Tom meminta Steve untuk membantu mencari keberadaan putrinya. Di sana Steve mengatakan bahwa ia kini sedang kelelahan sehingga ia ingin istirahat terlebih dahulu. Lalu Steve juga berjanji bahwa besok ia pasti akan membantu Tom untuk menemukan putrinya. Malam harinya ketika Steve sedang tertidur, Tom diam-diam mencoba mencari tahu tentang siapa sebenarnya polisi ini. Karena Tom curiga bahwa Steve ini bukanlah polisi original. Setelah Tom menemukan identitas milik orang lain di dalam dompet Steve, tiba-tiba Steve terbangun dan langsung menyerang Tom hingga mereka berdua terlibat adu jotos. Sayangnya Tom justru malah pingsan setelah ia tak sengaja terkena pukulan Kamehameha dari Steve. Dan saat Steve hendak melemparkan Tom ke arah para zombie, Tom tiba-tiba terbangun dan langsung melawan balik hingga ia berhasil melepaskan borgolnya di tengah adu jotos itu. Tom sempat beberapa kali terkena tendangan hingga ia hampir saja pingsan. Namun di sana Tom mulai teringat kembali dengan kenangan bersama putrinya, yang mana hal itu membuat Tom bisa mendapatkan kekuatan lagi hingga akhirnya Tom berhasil menjatuhkan Steve yang langsung dikeruyuk sama zombie brute. Lalu ketika Tom masuk ke dalam kontainer, entah mengapa tiba-tiba melihat Mira yang sudah berubah menjadi zombie dan mencoba menyerangnya. Tapi ternyata zombie itu bukanlah Mira, melainkan zombie lain yang berhasil masuk dalam kontainer itu gara-gara ada pohon yang tumbang yang menimpa kontainer. Lalu Tom langsung membocorkan kompor gasnya yang ada di sana dan menyalakan api supaya ia bisa membakar seluruh zombie tersebut. Di saat Tom keluar tak sengaja melihat asap di atas gunung. Hal itu membuat Tom sadar bahwa asap itu pasti berasal dari Mira. Setelah mengetahui bahwa putrinya masih hidup, Tom merasa lebih tenang sehingga ia bisa menggunakan otaknya secara normal lagi untuk memikirkan cara ia bisa kabur dari kepungan para zombie itu. Tom kemudian mencoba merangkak ke mobil kontainernya dengan diam-diam, lalu dia menembakkan suar untuk memancing zombie agar bisa mengambil aki yang ada di mobil kontainernya. Setelah ia berhasil mengambil aki tersebut, Tom langsung membawanya dan berencana menggunakan aki itu untuk menyalakan mobilnya yang mogok. Tetapi saat Tom hendak pergi, tiba-tiba zombie yang mencoba menyerangnya dari belakang. Dan untungnya Tom berhasil kabur tepat sebelum para zombie lainnya berhasil menerobos masuk ke dalam. Tanpa berlama-lama, Tom langsung melompat masuk ke dalam mobilnya dan setelah ia berhasil menyalakan mobil itu, Tom pun langsung menancap gas sambil berusaha kabur
dari serangan para zombie. Namun sayangnya beberapa zombie lain justru menghadang Tom hingga ia tak sengaja menabrak sebuah pohon. Karena mobilnya yang tak bisa menyala lagi, Tom pun terpaksa harus kejar-kejaran dengan para zombie yang ada di sana. Bahkan suara keributan yang disebabkan oleh mereka justru membuat para zombie lain mulai datang dan mengejar Tom. Sehingga Tom terpaksa harus menembak gas LPG yang ada di sana. Tanpa disadari, ledakan gas itu membuat seluruh zombie yang ada di sana berhenti bergerak. Ternyata zombie-zombie itu sangatlah lemah terhadap serangan api. Sementara Tom yang masih berhasil selamat dari kejadian itu, Tom pun mencoba melanjutkan perjalanannya untuk mencari keberadaan putrinya. Saat Tom mendaki ke arah pegunungan, ia menemukan beberapa jejak kaki yang mengarah ke reruntuhan bangunan yang Tom dan Mira sempat kunjungi sebelum wabah ini menyerangnya. Hingga pada akhirnya, Tom berhasil menemukan keberadaan Mira yang sedang tertidur atau pingsan di dalam reruntuhan tersebut. Menyadari bahwa putrinya masih hidup, Tom pun merasa sangat bersyukur karena perjuangannya dalam menghadapi semua zombie ternyata tidaklah sia-sia. Di sana Tom mengatakan kalau ia tak akan pernah meninggalkan Mira lagi, tak peduli meski ia harus membasmi zombie-zombie yang ada di muka bumi ini. Bayangkan sebesar itukah cinta seorang ayah kepada putrinya. Film pun selesai.